Anas sudah melakukan dan sudah dijalaninya. Dan kita pun sebagai keluarga besar HMI memahami. Nah, jadi Anas ini akan menjadi komoditas politik oleh berbagai pihak. Tapi tentu senior-senior menasihati mereka. Nah, hati-hati. Antum jadi komoditas. Antum ini negara muda. Dosa banyak, gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Has Channel. Pagi ini saya mengundang khusus Dr. Abbas Taha sebagai akademisi untuk bisik-bisik politik tentang kenegaraan. Ahlan wa sahlan, Prof. Insya Allah. Lama kita tidak ketemu nih. Gimana, sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi menjelang Pilpres 2024 ini, saya melihat suhu politik ini di Ramadan ini makin menghangat. Kita berharap tadinya di Ramadan ini mereda, tapi kelihatan semakin hari semakin menghangat. Apalagi kita melihat fenomena yang tidak sesuai lagi dengan hukum tentang koruptor yang bebas dari tahanan disambut begitu gegap gempita bagaikan pahlawan. Ini menurut saya sebagai ketua umum SCPIS memilukan. Jadi proses hukum yang berjalan menjadi kurang bagus. Karena seorang yang sudah jelas-jelas sekian tahun di penjara, udah punya titel koruptor, ditambah lagi cabut hak politiknya oleh sidang, bahkan tempat hukumnya ditambah oleh salah satu hakim agung yang luar biasa, semua orang kenal, Bapak Artijal Qosar, hukumannya ditambah. Saat ini beberapa hari lalu beliau sudah menghirup udara bebas, yang di situ LSPIS mencurigai ada suatu skenario besar yang selalu dijalankan oleh rezim ini untuk menjegal salah satu calon. Ya, kita sudah nggak usah sebut calonnya, semua masyarakat bahkan dunia sudah tahu. Karena calon ini punya kemampuan yang luar biasa, punya lobby yang juga luar biasa, punya pengakuan internasional luar biasa, tapi tidak disukai oleh rezim ini. Karena apa? Nah, nanti biar Dr. Abbas Taha yang bisa menjelaskan, terutama tentang hak politik yang dicabut pada saat persidangan. Silakan Dr. Abbas Taha. Baik, terima kasih. Ini Habib Has, ya. Ini beliau ini pakar politik, pengamat politik, dan juga pemain politik. Beliau seorang penulis yang sangat produktif. Banyak buku. Tapi bukunya yang ditulis tidak hanya menyangkut mereka orang garis lurus, garis miring pun mereka tulis ini. Jadi kita juga harus cermat membaca pikiran, tulisan dari Habib Has ini. Nah, tadi pertanyaannya adalah, saat ini di dalam tahun politik, di mana ada satu upaya, apakah itu dari rezim, atau ke komunitas tertentu, atau perorangan, yang tidak senang dengan satu kandidat capres yang telah memenuhi threshold, ya. Nah, ini selalu diikuti, dibayangi, kemudian apa saja permasalahan yang muncul terkait beliau itu dijadikan komoditas politik untuk menjegalnya.
Padahal yang bersangkutan ini adalah membawa suatu nuansa baru terhadap Republik ini, yaitu sesuatu yang menginginkan perubahan. Ya. Nah, baiklah. Nah, yang terakhir ini apa gitu? Tadi disinggung masalah koruptor, Ya. masalah tahanan, Ya. masalah hak politik. Ya. Sejak sebelum era penjajahan pun, sampai penjajahan, sampai kemerdekaan, sampai deklarasi, ya, 17 Agustus 1945, ini sudah terjadi suatu dinamika politik yang tidak lagi bernuansa ketauhidan. Karena apa? Di sana menyangkut moral, ya, menyangkut moral. Nah, kita lihat saja pada era Soekarno, betapa banyak itu tokoh-tokoh yang ditahan tanpa proses hukum. Ya, apakah ini salah atau betul? Nah, mari kita cermati dengan baik. Ya. Pada era Soekarno, dengan pemainnya LB Murdani, ya, Ali Murtopo juga demikian. Terutama adalah pihak-pihak yang jalan lurus yang ingin menegakkan Republik ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45. LB Murdani dan Ali Murtopo bukan di era Soeharto. Iya, itu di era Soeharto. Ya, tadi Bapak, terjadi juga ya, kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh. Dan kemudian dibangunlah stigma radikalisme. Yang ini dari Range Corporation dari Amerika, hasil studi mereka, bahwa Islam ini harus dihancurkan. Oke. Nah, balik kepada lokal kita Indonesia. Nah, Anas ini bagaimana gitu ya. Sebab HMI ini yang dibangun oleh Lafran Pane, ya, di Jogja. Ini merupakan satu komunitas intelektual yang tentunya diharapkan melahirkan tokoh-tokoh anak bangsa yang memahami preambul Undang-Undang 45, ya, yang memahami konten Undang-Undang 45, intinya politik bebas aktif, mencerdaskan bangsa, kesejahteraan dan sebagainya. Tetapi namanya juga manusia. Tapi kalau kita lihat HM ini kan kita lihat kan tokoh-tokoh yang hebat kan luar biasa. Wah, tokoh hebatnya luar biasa. Nah, saya tapi juga ada juga, Bib, ya, tokoh-tokoh hebat yang secara moral tidak hebat. Nah, ini yang saya pengen tahu lebih banyak nih. Kenapa? Nah, kemudian secara moral itu tanda kutip bisa dibuat oleh satu komunitas lain, ya, kemudian diviralkan sehingga terjadilah satu stigma. Oh, si Anu itu tidak baik, dia cerdas, pintar, tapi kelakuannya macam-macam, kan begitu. Nah, jadi ini pun terjadi. Nah, dewasa ini rezim ini punya booster yang luar biasa, kaum intelektual. Nah, itu dia. Saya tadi mau lebih mendalami tentang hak politik yang dicabut. Ya. Seorang Anas Urbaningrum sudah jelas-jelas hak politik dicabut. Dia keluar bah pahlawan. Ini saya melihat sayang organisasi yang begitu hebat dengan tokoh-tokoh yang begitu hebat memeriahkan kebebasan seorang Anas itu bah pahlawan gitu loh. Nah, saya prihatin gitu, apa yang memberi kesan buruk nanti ke depan. Jadi nama yang begitu hebat bisa hancur gara-gara seorang Anas. Gimana antum? Ya, jadi menurut pendapat saya begini. Secara legal standing, Anas telah ditetapkan hukum dan dia jalani, ya, dengan naik turunnya jumlah tahun yang harus dia tempuh. Ya. Tapi balik lagi kepada contoh-contoh yang lama. Enggak, kan dia sudah dicabut hak politik. Betul. Itu masalahnya. Yang kita mau perdalam itu hak politiknya sudah dicabut. Begitu hak politik sudah dicabut, logika ya yang saya logika berpikir saya itu bahwa kalau namanya hak politik dicabut itu ya memang ini perlu apa namanya penjelasan lebih detail lagi oleh pakar-pakar hak politik ini itu bisa kita telusuri. Ya. Kan ada hak politik pendidikan, ya, ada hak politik intelektual, ada hak politik. Nah, Anasnya ini dicabut tuh hak politiknya yang mana? Yang pasti dipilih dan memilih. Ya pasti ya dipilih dan memilih. Nah, itu otomatis dipilih dan memilih itu terkait dengan pilpres, dengan pemilihan. Nah, saat ini tahun politik, tahun pemilihan, beliau cawi-cawi. Ya. Ini sudah jelas dia memanfaatkan, melanggar hak politik itu. Saya khawatir apabila ini terlanjur dia tahu dalam terjun di politik, dia bisa kembali lagi masuk penjara. Itu yang saya sayangkan. Nah, begini ya. Kita tahu betapapun yang namanya manusia ini tempat khilaf dan dosa. Ya. Anas sudah melakukan dan sudah dijalaninya.
Dan kita pun sebagai keluarga besar HMI memahami. Tetapi di balik itu, sejauh mana kebenaran keputusan hukum itu? Nah, Jadi Dokter Abbas salah satu ada di HMI. saya HMI. Wih, luar Ya, biasa. angkatannya Akbar Tanjung, Hadi Sasono, ya. Jadi saya mengikuti. Nah, gimana menurut Dokter Abbas Taha dengan perilaku fenomena kemarin? Begitu banyak gegap gempita seorang anak disambut oleh HMI. Apakah dia tidak koordinasi dulu dengan senior-senior? Begini, ya. Senior ini kan juga beragam. So, Mas Sumi ini, Mas Sumi, ada HMI ini, dia berada di Gerindra. Malah ada yang di PDI, ada yang berada di mana-mana, ya. Tetapi satu hal, ya, ada juga yang punya garis keras di HMI ini. Nah, garis kerasnya dinamakan radikal. Padahal radikal, waktu zamannya TB Silalahi, Pak Pahan itu, seorang direktur PLN mengatakan, saya tidak sependapat dengan radikal itu. Radikal adalah satu sikap manusia yang dia semangat, komit dengan dirinya melaksanakan hal-hal ajarannya. Itu yang radikal. Cuma radikal stigma yang dibuat oleh Amerika, negara sekuler dan NATO, itu adalah bagaimana mereka itu pendekatannya adalah gold, gospel, and glory. Dia peras itu kekayaannya, dia singkirkan lawan politiknya, sehingga hegemoni itu akan terjadi. Nah, ini yang dilakukan Cina sekarang. Nah, jadi ANAS ini akan menjadi komunitas politik oleh berbagai pihak. Tapi tentu senior-senior menasihati mereka. Nah, hati-hati. Antum jadi komunitas, antum ini negara muda, dosa banyak, gitu kan? Menurut catatan. Ya, jadi Dokter Abbas Taha juga, pandai-pandailah. Tapi misalnya Anda tidak suka dengan individu ABC pada saat Anda ya dijatuh itu, that's the play of the political action. Ya, nah, jadi ini ya, ini saya tidak bilang Anda, saya hanya menyatakan di generasi Soekarno, di generasi Soeharto juga penegakan hukum dan keadilan juga tidak sempurna. Ya, memang kalau cuma sekarang harus menjaga dirinya tidak dimanfaatkan, ya. Apalagi sekarang mulai disinggung-singgung kaitannya dengan Muldoko, ya. Yang sekarang istilah anak muda sekarang capek deh katanya, ya. Sudah sekian kali sidang, sudah sekian kali ini mulai di Deli Serdang itu kan? Iya. Ada KLB begitu. Nah, itu juga. Iya. Terkait itu memang pernah kita bahas juga di forum sebelumnya bahwa mendidikan partai itu bukan hal yang mudah. Ujuk-ujuk tiba-tiba orang dari luar masuk mencaplok saat pimpinan partai itu satu hal yang naif. Jadi saya juga sebagai pendiri Partai Amanat Nasional merasakan betapa susahnya. Mungkin antum juga sama. Bagaimana membesarkan Mas Sumi kan? Oh, betul. Nah, sampai sekarang perjuangan Mas Sumi juga belum berhasil. Karena di rezim ini Mas Sumi juga tidak lolos. Apa sebabnya? Wallahu alam. Ya. Nah, ini karena disinggung Mas Sumi. Mas Sumi is the one of the political organization, ya. Yang mereka itu tokoh-tokohnya itu founding fathers Mas Sumi adalah kaum intelektual profesional. Ya. Intelektual profesional itu adalah ulama. Jadi harusnya republik negara manapun di dunia ini dipimpin oleh ulama. Ulama itu alim, ulama itu jamaknya seorang alim. Nah, hebatnya pada era itu Muhammad Nasir ahli agama, Safruddin ahli agama, Kasman Singodemejo ahli agama, ya. Tetapi mereka bisa mengakomodir bersama dengan pemikiran-pemikiran lain karena kita Bhinneka Tunggal Ika, kan begitu? Ya. Dengan bahasa yang banyak dan sebagainya. Tetapi pada saat yang prinsip sekali, pada saat dipaksakan nasakom, ya, itu Mas Sumi mengundurkan diri, tidak ikut dia di dalam. Begitu juga misalnya dengan meja bundar, ya. Nah, ini juga di dalam, di dalam Mas Sumi berbeda ini. Satu pihak nggak usah ada. Satu pihak mengatakan oke. Nah, disinilah cantiknya Bung Hatta sebagai orang Minang melakukan lobby-lobby, akhirnya diterimalah itu. Nah, secara de facto dan de jure, walaupun kecil, Indonesia itu eksis. Tapi di balik itu, manuver yang dilakukan oleh juga putra-putra Minang, Agus dan sebagainya, lahirlah namanya PDRI.
Nah, jadi kesinambungan Republik ini tidak terputus. Dan situlah peran daripada pemikir-pemikir Arab ini. Ya, jadi kan sekarang kan mulai lagi dimunculkan kadrun ini. Ya, nah, Itu kadrun. sudah isu yang sudah Lewat, tapi sudah tidak menarik. ya tapi diangkat lagi. Dia tidak tahu. Ya nggak apa-apa. Mereka namanya rezim ini memang rezim yang luar biasa. Selalu politik belebahmunya berjalan terus dengan 7 segala poin macam isu. besar di Republik ini itu oleh bangsa Arab. 1. Waktu Bung Karno dibawa ke Bekasi, ditarik kembali. Yang ngobatin siapa? Habib. Kemudian bendera merah putih. Siapa? Habib. Muntahar dengan lagunya. Bukan disebut namanya, dokter? Muntahar. Ya, yang tadi yang bendera apa itu mungkin disebutkan namanya biar lebih jelas. Aduh, namanya agak lupa saya. Ali Kuitang kalau nggak salah. Ya, yaitu TD Habib. Ya. Kemudian keempat apa lagi? Dengan diserahkannya tempat oleh yang sekarang jadi ketua GNPF ayahnya ya, itu. Kemudian setelah itu, kemudian bagaimana bendera itu ditegakkan. Keenam, bagaimana Baswedan, kakeknya Anies Baswedan, berangkat ke Timur Tengah, jalan kaki, memasukkan dokumennya ke kaos kaki, sehingga pernyataan Mesir yang pertama, de facto dan di Indonesia itu menjadi negara merdeka. Itu yang Prof ya, saya mau mengkritisi. Jadi kenapa kok bangsa ini makin hari bukan semakin pandai, semakin cerdas. Jadi era 2 periode ini benar-benar protes pembusukan. Jadi dalam arti tokoh-tokoh yang jelas-jelas sebagai pencetus kemerdekaan, pelaku kemerdekaan itu tidak dianggap gitu loh. Dengan contoh yang sangat konkret, sekarang ada cucu pendiri bangsa ini dianggap non pribumi, dianggap apa namanya? Ya karena mereka gini, Bib. Sejak 30 tahun terakhir ini, pendidikan sekuler itu masuk ke Dikbud. Ya, kurikulum dirubah, sejarah tidak ada, segala tidak ada. Mereka tidak tahu bahwa sejak 1900 Nusantara ini ulah didatangi Arab. Ya, Maluku itu adalah negeri kesultanan. Berarti nanti pemilu 2024 ke depan ini, siapapun presidennya, kita akan perjuangkan lagi ya, kembali lagi itu hal-hal yang bermanfaat buat bangsa dan negara. Oh ya, ini insya Allah mudah-mudahan buku saya selesai. Saya menulis, bukan Arabnya, tetapi Allah memberikan kepada Arab ini sesuatu yang istimewa, terutama kepada Quraisy. Ya enggak? Apa? Satu, itulah yang membuat bahasa Indonesia satu. Karena Melayu, ya. Nah, bahasa Melayu ini bahasa Arab, tulisannya gundul, Arab gundul kan. Nah, itu ada di mana-mana. Sehingga waktu dicetuskan satu nusa, satu bangsa, satu air, maka diterimalah. Dan bahasa Melayu itu berapa persen itu dari bahasa Arab. Iya, saya juga sebagai apa namanya suka disebut sebagai keturunan Arab juga tidak sependapat ya, karena orang Arab di Indonesia itu yang datang itu laki-laki, tidak membawa istri. Jadi semua rahim keturunan orang Arab yang ada di sini itu rahim Ibu Pertiwi. Ya, umumnya begitu. Mereka bukan keseluruhan. Ya, mereka berasimilasi. Tetapi juga seperti Habib Bahar bilang ya, itu ada terminologi. Ini Habib ini ada yang Sontoloyo juga. Oh iya, saya namanya. Iya, namanya Habib Bahar tegas itu. Iya, namanya. Dan saya bangga. Iya, betul. Memang banyak ini yang jadi yang antum bilang tadi, buzzer-buzzer demi fulus ya, demi apa namanya bancakan fulus, ya apapun mereka lakukan. Ya ini memprihatinkan, kebodohan. Ini kembali lagi kebodohan. Proses pembodohan yang dilakukan oleh rezim ini begitu dahsyat. Dia menggunakan segala cara, disiapkan buzzer dengan dana begitu besar, tapi sudah gonjang-ganjing begitu besar, mereka cuek bebek. Mereka tidak peduli. Orang mau ngomong apa ya silakan saja. Mereka tetap berjalan, tidak mendengarkan apa aspirasi masyarakat tentang buzzer itu begitu dahsyat. Tapi itu beranak pinak makin hari makin merajalela. Termasuk orang-orang yang seperti antum bilang tadi, ngakunya Habib, tapi tinggal laku perilakunya itu tidak ada mencermin dengan sama sekali Habib. Kalau istilah Habib Bahar itu, ya nah, Habib ini karena cintanya orang Melayu kepada Habib, ya Habib ini beli pedang, kemudian pedangnya 15.000 dijual 300.000. Tapi karena Habib yang menjual, mereka beli. Tetapi itu tidak banyak juga. Jadi artinya begini, ya kita balik ke masalah pokok, ya. Nah itu dia masalah pokoknya. Saya mau mendalami lagi tentang hak politik
Ya. Nah, menurut Dokter Abbas Taha seperti apa hak politik itu secara minimal ya, secara akal sehat ya, secara akal sehat, sepengetahuan saya itu begitu hak politik dicabut, memilih dan dipilih tidak bisa, otomatis dia sudah tidak bisa lagi bicara politik. Nah, kasihan, mungkin sebab gara-gara beliau pernah jadi ketua HMI sehingga dielulukan. Nah, ini mesti ada pelurusan sejarah. Ya, agar HMI ini betul tetap eksis dengan apa namanya, dengan apa bendera yang begitu berkibar, begitu luas, tetap seperti semula. Jadi begini, mereka berkumpul itu kan banyak anak-anak muda. Itu biasanya spirit the corps namanya, jiwa korsa mereka, karena tokoh ya. Tetapi tentunya sebagai akademisi, mereka harus mencermati dulu. Salah adalah salah, itu prinsipnya. Yeah. Salah adalah salah. Salah bisa dibenarkan. Kan begitu. Nah, untuk salahnya sudah dihukum. Setelah itu bisa nggak dia recovery? Lah recovery kalau dia ingin menjadi negarawan, tubuh kembali. Sekarang aja ada banyak bupati yang keluar dari Tansi, diangkat jadi bupati. Dia calon jadi DPR, coba. Nah, tentu Anas juga berpikir. Tapi yang saya lihat, manuver Anas ini, dia lebih kepada ingin, tolonglah berikan saya satu keadilan. Nah, itu yang dia cari. Cuma dikemas di dalam komoditas politik, dia mau bangun ini. Dia mau Nah, sayangnya Andi Malarangeng membuat statement, kita siap untuk itu. Kita tidak dengan itu. Nah, kan ini. Jadi memicu lagi hal tersebut gitu. Jadi ya yang jelas begini. Walaupun di dalam HMI ini banyak aktif di Gerindra, PII pun yang keras itu di Gerindra, di Nasdem, di Demokrat, di mana. Tapi sejauh moralitinya diawali dengan satu akidah, insya Allah dia akan tetap mengedepankan yang benar itu benar. Gitu. Nah, kita tengoklah perkembangannya dan kita harapkan ya Anas tidak terseret dalam pusaran ya. Pusarannya itu yang sekarang ini disebut oleh satu penulis namanya salah kaprah ya, ada salah kaprah dalam mengartikan Pancasila, salah kaprah dengan harga mati, kan ada Pancasila harga mati ya, NKRI harga mati, tapi di dalam implementasi dan gerakan dia secara birokrat, gerakan secara politik, kebijakan publik itu tidak masuk, malah kontraproduktif. Yang terjadi adalah pembusukan yang Habib sampaikan tadi, pemiskinan, ya, pasal 33 hancur porak-poranda. Yeah. Nah, dulu saya dengan Jenderal Josan pernah mau bikin diskusi dengan Rahmawati juga, ya. Nah, saya usulkan waktu itu Prof. Didin Damanhuri, saya sendiri, kemudian Prof. Dalio dari UI, ketahanan pangan, energi, dan pertahanan keamanan. Nah ini, di sini kita lihat ya, entah apapun lah, yang bicara itu hanya beberapa jenderal pensiunan. Nah, ya. Menyambung tentang jenderal, saya terusik nih, Dok. Ya. Jadi terusik sekali tentang jenderal. Jadi ini fenomena Muldoko ini kan begitu dahsyat. Seorang mantan jenderal pernah dibawanya Presiden SBY, tiba-tiba muncul pahlawan. Ingin menjadi ketua umum Partai Demokrat. Ini sudah jelas permainan politik, sangat jelas. Dengan berupaya segala macam cara, tidak ada cara, dan kalah. Tiba-tiba di tahun politik ini, yang memang mungkin dimanfaatkan oleh rezim atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan salah satu kandidat untuk memecah threshold 20% ini yang sudah tercapai, kan sudah jelas nih, PKS, Demokrat, dan Nasdem. Tiga-tiganya sudah sepakat, artinya sudah cukup nih. Nah, sekarang ada pola bagaimana caranya asal bukan Anies. Nah, ini terus berjalan. Nah, dengan segala macam strategi, menurut saya itu strategi yang tidak sehat ya. Dibentuk lagi koalisi ini, koalisi gemuk. Loh, kita kan negara demokrasi. Kalau semua partai berkumpul jadi satu, apa artinya demokrasi? Jadi kan tidak akan timbul demokrasi apabila partai berkumpul berjamaah jadi satu. Siapa aja penyeimbang di DPR?
Ya. Kan itu pertanyaannya kan. Jadi Nah, sekarang sudah terlihat sekali semua partai berkumpul, tinggal 3 partai, PKS, ya, Demokrat sama Nasdem. Apabila tercabut Demokrat ini berhasil kubu Muldoko dan ditumpangi oleh Anas tadi, ini sudah jelas-jelas pencalonan salah satu kandidat terbaik ini kan bisa terganggu. Apalagi nih, ini sudah terkunci. Nah, begitu sudah terkunci, yang 2 partai ini tidak ada pilihan lain. Begitu Demokrat demisioner, 2 partai tidak punya lagi untuk mencukupi threshold 20%. Artinya apa? Musibah besar buat bangsa ini. Kenapa sih bilang musibah besar? Ini kalau kita lihat fenomena Anies ini luar biasa. Mungkin sudah qadar Allah. Beliau disambut dengan kemana-mana, tapi beliau tidak menggunakan apapun. Beliau bukan orang kaya. Beliau bukan budaknya oligarki. Karena beliau disambut begitu antusias oleh masyarakat. Karena masyarakat di bawah sudah muak. Sudah merasakan betapa menderitanya rakyat ini. Di kondisi kemiskinan. Sebentar lagi kita mau menghadapi Lebaran. Selama 3 tahun kita dipolitis tentang COVID dan segala macam. Sehingga orang yang tidak harusnya masuk penjara jadi masuk penjara. Nah ini kan kasihan kan. Jadi kalau saya melihat orang-orang pintar di negeri ini itu tidak mendapat tempat yang baik. Ya, Siapa yang salah, Dokter Nur? Jadi kalau begini, ada terminologi Melayu, bukan salah bunda mengandung, ya, tapi salah lingkungan tumbuhnya. Karena secara genetika, perilaku manusia itu ditentukan oleh keturunan, pendidikan, dan lingkungan. Oke. Nah, di antara ini mereka cukup baik. Tapi kelihatannya Allah sedang marah dengan mayoritas umat Islam di Indonesia itu. Ya. Masya Allah. Oh iya. Ini isu menarik. Allah marah. Karena Ikhwan ya. Jadi murka Allah. Marah. Apalagi yang tidak ya. Dan marahnya ini sehingga tidak ada satu keberanian untuk tampil, untuk lebih lugas dalam memperjuangkan hak-hak politik, preambul ya, pembukaan 45, kemudian juga bagaimana Pancasila ini sebagai ideologi dan dasar negara. Itu hanya lip service saja. Jadi kalau dijadikan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, selesai sudah. Karena prosesnya ini ya, umat Islam itu sudah memberikan banyak. Ya, banyaknya apa? 7 kata dicoret. Tapi kemudian Bung Karno mengeluarkan dekret 5 Juli 59. Berarti berlakulah itu. Tapi umat Islam juga tidak mau semena-mena. Karena apa? Piagam Madinah sebagai pegangan bentuk model sistem kehidupan bermasyarakat bernegara, ini yang diidam-idamkan. Itu juga masyhur. Yaitu di mana seluruh etnis, seluruh agama duduk bersama dan hidup dalam satu negara, amar makmum dan sentosa. Nah, tapi oleh Barat dibentuk ISIS yang mereka akui, dibentuk ini, sekarang berapa itu medali-medali yang dibuang ya, begitu ganasnya mereka menguasai minyak, lahan. Dan satu hal Indonesia ini menurut catatan itu yang keempat terkaya. Kalau tidak, saya nomor 1 terkaya. 350 tahun dijajah, diambil kekayaannya, dijajah oleh 6 negara, Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis, Jepang, Belanda, toh masih eksis sampai saat ini. Sampai sekarang. Dan kemudian jumlah penduduknya 260 juta. Tapi sayang. Nah inilah tugas Habib, tugas kita menyadarkan mereka. Karena itu apa? sayang perilaku politisi kita ini, perilaku orang-orang yang namanya bergelar politikus, sepatutnya mendapat gelar sebagai negarawan, itu tidak terjadi. Nah ini contoh sederhana kasat mata ya. Saat ini Pilpres sudah di depan mata, tapi salah satu Presiden Jokowi khususnya itu masih cawi-cawi terus ikut boleh dalam arti netral ya, dia tidak boleh memihak salah satu calon. Silakan aja kumpulkan semua kandidat, silakan. Ayo sebentar lagi kita pesta demokrasi, berikan contoh yang baik. Karena sudah saatnya, ini kan 2 periode kan sudah cukup, enough is enough saya bilang. Karena luar biasa dari wali kota ke gubernur, naik presiden 2 jabat itu kok sudah jabatan luar biasa.
tinggalkan legacy yang baik buat bangsa ke depan gitu. Proses pembelajaran politik harus disampaikan oleh seorang pimpinan negara, sehingga kita membuat catatan sejarah. Kembali ke buku yang Prof bilang tadi, saya banyak menulis tentang buku. Semua saya tulis, semua presiden saya tulis. Dari mulai Soekarno sampai Jokowi ada bukunya. Bahkan buku Anies Baswedan sudah jadi. Saya menulis buku itu tentang apa yang terjadi, yang bukan pesanan, tapi kemauan saya sendiri. Apa yang terjadi itu yang saya tulis. Intinya kita tidak bukan rekayasa, tapi apa yang terjadi yang dilakukan saat Soekarno, saat Soeharto. Nah, Soeharto saya banyak tahu karena zaman itu saya sudah aktif berpolitik. Kalau Soekarno mungkin referensinya dari beberapa buku lainnya ya. Nah, jadi kembali lagi ke Nawa itu, saya tidak ada lain. LSMPs ini salah satu LSMPs yang memang kita peduli terhadap bangsa dan negara. Kita tidak pro si A, pro si B, pro si A. Kita lihat, begitu ada kandidat yang baik, contoh 2014 saya dukung Jokowi JK. Karena kalkulasi saya waktu itu, JK senioritas, orang hebat, 2 kali pernah jadi wakil presiden, didampingi oleh tokoh muda, orang desa, yang memang menjadi satu harapan yang luar biasa, gitu loh. Nah, ini juga memberi nyoto kepada bangsa ini bahwa kita punya kemampuan orang desa bisa jadi presiden. Tapi sayang, gitu loh. Setelah 2 periode timbul masalah-masalah besar yang seharusnya itu tidak dia lakukan gitu loh. Nah, saya khawatir ada pembisik-bisik di sekitarnya beliau ini yang membuat rusak. Ya, jadi begini, Beb. Ya, pada dasarnya lugu ya, pekerja ini Jokowi ya. Tapi ya pembisik-pembisiknya ini ditambah dengan oligarki. Nah, salah satunya LBP. Kalau zaman Bung Karno Soeharto, kepemimpinan itu diatur dalam span of control namanya. Sekarang apa jabatan yang tidak dia pegang? Siapa betul dia? Saya tahu mudanya itu. Ya enggak, Salim Said juga nulis ya, siapa kalau dia. Saya bilang itu namanya Menteri Kalang Kabut. Oke, nah jadi itu. Tapi yang satu hal adalah, ya kalau kita bicara keterkaitan Anies, Muldoko, penggebosan Demokrat, ujung-ujungnya threshold tidak tercapai, terus bagaimana Anies sebagai suatu kandidat yang luar biasa. Jadi Anies ini dari berbagai refleksi, sudut pandang akademis, sudut pandang prestasi, jejak reka, keluarga ini, itu mencerminkan dia yang siap untuk menjadi. Tetapi Tamzil Lindrung, Syahganda dan lain-lain menyatakan apabila dijegal, rakyat akan marah. Nah, ya, kan kita sambung episode berikut dengan rakyat akan marah. Ya. Jadi ikuti terus diskusi di Has Channel ini, bisik-bisik politik kenegaraan yang semakin hari semakin hangat. Di ujung Ramadan ini kita kumpas tuntas tentang apa tadi yang dokter katakan? Ya, mengenai bincang-bincang tentang membangun negara, kemudian permasalahan kandidat, permasalahan capres, kemudian perilaku politik, perilaku individu yang tidak baik dalam membangun bangsa. Oke, kita lanjut episode ini setelah tayangan berikut ini.